Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincent Kontaklensko. Saya dari Fakultas Vokasi, Prodi Administrasi Bisnis D3, dan saya di kelas N1H. Dan matkul saya sekarang adalah Pendidikan Pancasila atau PKN. Jadi kali ini di kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis dan tanggapan atas argumentasi dari Rocky Gerung terhadap Pancasila. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi di tesis Rocky Gerung yang menyatakan bahwa ateisme itu dapat dibenarkan oleh Pancasila melalui penafsiran terhadap sila kedua dan sila keempat, merupakan bentuk dekonstruksi terhadap tafsir ortodoks Pancasila. Secara filosofis, gagasan ini sah sebagai bahan diskusi, namun secara ideologis dan pandangan ini tersebut menghadapi tantangan mendasar dari sila pertama yang menjadi dasar filosofis negara Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pertama, mari kita lihat di kekuatan argumentasi Rocky Gerung dari aspek humanisme. Jadi kekuatan utamanya terletak pada penekanan terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut Rocky Gerung sendiri, sila ini menjadi inti dari humanisme dan kebebasan berpikir. Ia menilai bahwa martabat manusia dapat diukur melalui kemampuan bernalar dan beretika, tanpa harus bergantung pada otoritas keagamaan. Rocky juga memisahkan antara etika dan juga teologi. Jadi ia berpendapat bahwa keadilan dan peradaban tidak harus selalu bersumber dari ajaran agama. Individu termasuk mereka yang tidak beragama tetap dapat memiliki moralitas dan keadilan universal. Selain itu, ia mengaitkan gagasan ini dengan prinsip hak asasi manusia dalam konteks HAM atau HAM. Singkatannya itu kebebasan berpikir, mencakup kebebasan untuk meyakini atau bahkan tidak menyakiti sesuatu. Jadi kita sebagai manusia memiliki hak untuk kebebasan berpikir. Menurut Rocky Gerung seperti itu. Lalu untuk sila kedua dan sila keempat dipandang oleh Rocky Gerung itu sebagai dasar konstitusional untuk melindungi kebebasan berpikir tersebut di ranah private atau privat. Namun argumen ini menghadapi tantangan ideologis dan yuridis, terutama jika dilihat dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi juga menjadi fondasi metafisik negara. Dalam penafsiran resmi Pancasila, sila-sila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya tidak bisa menjadi sila kedua sebagai dasar untuk meniadakan makna dari sila pertama. Dari sisi hukum positif, Indonesia mewajibkan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam berbagai dokumen dan sistem administrasi negara. Karena itu pengakuan terhadap ateisme secara publik seringkali dianggap bertentangan dengan ideologi dasar negara. Nah, selain itu, sila pertama mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang sejak lama dibangun atas nilai-nilai keagamaan. Nah, pernyataan pro-ateisme dianggap dapat menafikan identitas tersebut. Lalu perdebatan ini membuka dilema besar dalam penafsiran Pancasila. Apakah Pancasila harus dipahami sebagai platform etika universal seperti penekanan pada sila kedua, ataukah Pancasila harus dipahami sebagai ideologi dengan fondasi teistik seperti yang tercermin dalam sila pertama? Dari sisi akademis, gagasan Rocky Gerung sah sebagai wacana filsafat dari HAM. Ia mendorong masyarakat untuk melihat Pancasila dari perspektif kemanusiaan dan kebebasan berpikir. Namun, dari sisi kenegaraan dan hukum positif, gagasan tersebut tetap dianggap
kontroversial karena berbenturan dengan dasar ideologis negara. Nah, jadi perdebatan ini bukan sekedar tentang boleh atau tidaknya ateisme di Indonesia. Lebih dari itu, perdebatan ini itu menyangkut sejauh mana Pancasila itu berperan sebagai jaminan hak asasi manusia dan sejauh mana Pancasila berfungsi sebagai dogma ideologis negara Indonesia. Seperti itu. Sekian dari video analisis dan tanggapan video atas argumentasi dari Rocky Gerung. Dari video Rocky Gerung, saya Vincent Goendar-Lensko undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.